Assalamualaikum. Semuanya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah banyak kami tanam bilang. Hapunten abi kumawampun saling dipayun. Padahal dia teh senior sedaya, tapi saya tidak ada apa. Hanya remehan Rangina, ada remehan Rangina. Kamu berbagi saja, dari dia sami setia sana namanya panginten beda nama wilayah abi latihan di payun katanya. Aina dirugikan ke Bapak Ibu, da upami Bapak Ibu anu latihan di payun mah kantos abi main dinya. Sanek teu aya anu langsung sae sama sekali tidak. Dan abi oge sami-sami belajar. Nyabit saali tadi perkawis administrasi seluruh kepala. Upami di MTS mah kieu ku kepala RI abi teh sok bangunnya, abi masuk judes. Janten anu atos ngintun eta teh nya, anu atos ngintun naon teh? Administrasi dipajang kamina teh dina grup. Janten anu teh santai sini gitu. Nah, buku yang sudah sekolah buku 1 bla 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 gitu kan otomatis kamu set. Alhamdulillah. Terus tenging percakapan gitu aja nya Pak Bu kepala. Ku ai abi atos mana? Perempuan gitu. Abi mah ajak di print linkna mana? Subuhkeun linkna teh urang dibukakan biasanya. Mangga ayeuna ge pae MTS diajak kulnya buku 3 nembe berapa orang 4 ya. Nah, Pak Ibu Ibu kepala, mungkin upami atos aya anu pul sadaya, cobi dikasih hatiun. Nah kan buat nama, saos pakai izin. Kakak MTS insya Allah ya, yang sudah dekat buku 3 pulang dari Semarang dari Bandung. Alhamdulillah. Selain kepala sekolah tuh kurikulum Insya Allah ya. Karena saya kayak this, karena saya paling oke acis sabaraha gitunya. Anak di voucher pada diskon ribuan. Bukan terhadap semangat, tidak sama sekali. Persantan abignya pasti jalan-jalan olahraga, acis olahraga cuma bentuk penghargaan saja. Bentuk penghargaan saja untuk teman-teman yang sudah oke. Nah, kamu karena ini karena pembelajaran aktif. Kenapa perlu pembelajaran aktif? Uang joget dulu. Siap. Wow. Ayo udah HP mah gampang. Ayo diri saya. Yo. Iya nanya sini aman. Kenapa perlu pembelajaran aktif Bapak Ibu guru? Sakedap deui urang bade merdeka belajar. Upami misalnya ieu teh hilang tadi teh ngomong ieu nya. Ngomong pelantang. Jantan perdana sinyalna tuh. Speaking. Ami dina handphone sudah oke. Ami dina handphone mah aya, tapi ka dieu teu aya nya nyambung. Speaking. Ayo joget, ayo joget. Kue bahasanya iba dulu kuliah joget itu. Soalnya nanti kayak Abi teh rada hilap kan teh nyuhunkeun ieu, teh nyuhunkeun naon hilap teh. Pelantang. Pelantang teh mik atuh. Mik atas eta tapi naon namanya pilih ke tempat luar soalnya kalau teu aya mah speaking kan. Oke, speaking nama ulah kalau joget katanya ah. Terakhir mungkin karena SD. Oke, Bapak Ibu berdiri saja dulu. Kita nyanyi. Ayo kita nyanyi.
Siap. Contohan kuenya. Lagi Kasih ya. Turutan memang nggak? Itu kan hidung-hidung Pak Anwar ya. Suara Anda Panas sih. Bapaknya tadi ya. Menolong apa Bu? Kalau kamu itu masih. Kami aja sama kuping suara. jambu, mbak jambu. Jambu. Putar-putar itu ayah Pak Anwar. Tengah Pak Anwar. Paham contohan. Di kelas Bapak Ibu boleh kalau misalnya fasilitas kelasnya ada apa namanya infocus kayak gitu. Tapi andai infokusnya langsung dipasang lebih baik tidak, karena waktu ngajar Bapak Ibu akan saya kamu pasang ke infokus itunya menginginkan atau sesuai bila mau mengingat pakai yang tadi aja. Masih banyak sebenarnya kayak biasanya rogan kamu visiting mah. Nah, Bapak Ibu, kenapa kita perlu pembelajaran aktif? Karena sebentar lagi kita menghadapi kurikulum merdeka, dan kurikulum merdeka itu tidak ada istilah budak nyatet. Unsur CP, mengenai bahasa Indonesia. Satu, itu sudah bukan zamannya lagi seperti itu. Baik di tingkat MI, pengumuman dan pelajarannya, MTS, apalagi yang sudah gede MA. Bagaimana caranya? Ya dengan menggunakan pembelajaran aktif seperti ini. Pak Bu berkawis administrasi, meskipun pembelajarannya sudah oke, sudah aktif, saya RPP no, tidak dianggap. Karena apa? Karena pembuktiannya itu adalah dengan adanya RPP. RPP boleh aktif Pak Bu, ambil tiru, modifikasi. Tapi ketika Bapak Ibu download RPP, teman-teman dirubah. Jangan sampai ketika diperiksa alat dan bahan laptop, infokus. Loh, orang gurunya ke kelas gak bawa buku-buku aja, cuma bawa handphone doang. Ya jangan seperti itulah, malu kita. Boleh silahkan, ATM silahkan, download silahkan. Tapi dalam RPP sesuai dengan kondisi yang ada di sekolah kita. Bapak Ibu udah paham apa PBL misalnya, atau nanti PJBL. Pakai metode biasa. Dinaikkan kategori PJBL, Project Based Learning. Ngajarna ceramah. Salah dong. Mau badai kumaha budak
penjelasan materi berat. Kami PJBN prakteknya adalah ceramah, apalagi mencatat. Sekarang 2022. Ada satu kata-kata seperti ini, Abi jelaskan kok ya sama handphone. Ada seperti ini katanya ya. Ini cuplikan tapi menggelitik juga ya Pak Bu, kalau kita guru. Jika Anda menjadi guru hanya sekedar memberi pengetahuan, tadi cuma ceramah sama nulis, akan ada masanya di mana Anda tidak lagi dibutuhkan karena Google lebih cerdas dan lebih tahu banyak hal daripada Anda. Namun jika Anda menjadi guru yang juga memberi adab, ketakwaan dan keikhlasan, maka Anda akan selalu dibutuhkan karena Google tidak memiliki semua itu. Maka Bapak Ibu sekarang terlibat atau terlibas badai miringan sesuai perkembangan zaman, atau mau stuck di ceramah sama nulis, dan suatu hari nanti Bapak Ibu akan terlibas. Kenapa? Karena akan datang tenaga-tenaga baru yang siap pakai. Artinya jiwa muda mah beda sama jiwa tuanya. Mas ya? Yes. Kita makan generasi generasi X ya. Akan datang generasi Z yang akan menggeser kita kalau kita tidak mau berubah. Apa yang harus kita berubah di awal? Mindset kita, pola pikir kita. Jadi lah ngajar mah itu bagian gitu, emang gitu. Tapi tinggal kita modifikasi teknik kita ngajarnya seperti apa. Tuh. Ini Pak Bu, kita sama-sama materi kamu pas ini di Semarang, tapi Bu Abi di Kaibu Perjalanan. Di latar belakangnya, di sini sebenarnya ada 2 materi, tapi Bu Abi pastikan mah hiji wae heulanya computational thinking-nya nanti aja belakangan. Mungkin di HP yang akan datang lah. Yang pasti ini dulu tentang pembelajaran aktif, ya. Nah ini tujuannya mengenal unsur-unsur belajar aktif. Jangan Pak Itos dari situ Bapak Ibu teh terang pembelajaran aktif teh begitu. Tapi kadangnya sanes pembelajaran aktif teh aja joget terus. Siang Kak, sore 40 menit, 80 menit joget aja ya enggak juga lah. Itu mah hanya untuk memicu konsentrasi anak saja ya, mendongkrak itu. Kemudian nah, ini Pak Bu ya, langsung aja dari Ujung Bogor, mungkin kan payungna prakteknya. Dalam pembelajaran aktif itu ada yang disebut dengan mikir. Mikir atuh, tak enak gimana kalau baik guru? Gimana mikir? Mikir itu apa? Ini melakukan. Siapa yang melakukan? Dan selama ini sebenarnya udah mikir, cuma yang melakukan bukan anak, tapi Bapak Ibu guru. So, kelas nyenak buku satu bukan. Dah, bukan halaman 50. Oh. Sok tulis rangkuman. Bu guruna, Bapak guruna. Selfie. Atau begini. Ibra ya, kalau mah yang bisa banget. Itu melakukan. Siapa yang melakukan? Guru. Kamu melakukan, anak dia nulis. Apa yakin dibaca di rumah? Apa yakin anak nulis? Insya Allah untuk 100% anak di kelas nulis. Tapi kalau mana mah dan Bapak Ibu guru antar mau mereka HP aja bobo, ya itu kelas atau anak lagi kemana? Itu ya. Yang melakukan itu bukan guru, tetapi murid. Ada sesuatu yang dilakukan oleh anak agar anak untuk menggali pengetahuan anak dari konten yang kita berikan, dari materi yang kita berikan. Kemudian, nah iya Mbak Yuna, contoh mikirnya seperti ini: menyimak, membaca, berbicara, kayak KKO ya banyak. Setelahnya ada interaksi, ada proses interaksi. Misalnya kurang pahami bahasa Indonesia, analisis teks. Melakukannya apa? Anak membaca teks. Interaksinya apa? Anak mendiskusikan apa yang kita harapkan dari teks itu. Misalnya informasi ya. Nah, interaksi ini anak berdiskusi di kelompok. Namanya cuma ada informasi ayat. Nah, kan itu sudah tadi baca. Interaksi, berdiskusi. Setelah itu komunikasi. Nanti anak akan langsung mempresentasikan. Dan satu hal yang tidak boleh Bapak Ibu lupakan di pembelajaran aktif
adalah refleksi. Bapak Ibu suka refleksi tak? Kami ngajar suka refleksi tak? Nah, refleksi teh? Nah, apa refleksi teh? Dua refleksi mah, kita kayak gini pun. Refleksi apa ya refleksi itu? Bukan proses. Bukan proses. Refleksi itu menanyakan kepada anak sejauh mana kesan dia terhadap pembelajaran hari ini. Pak Bu, upami Bapak Ibu pembelajaran anak pembelajaran aktif, maka insya Allah ketika ditanya anak-anak itu akan bagaimana pembelajaran kita hari ini menyenangkan. Beberapa waktu yang lalu Abi teks pidato persuasif. Itu teks lumayan sulit ya kalau barudak MTS mah. Abi dipasihan naon gamifikasi. Sekarang musimnya gamifikasi. Jadi biasanya si pembelajaran aktif itu biasa oke menggunakan metodenya pakai gamifikasi, permainan. Permainan kemarin Abi ngadrama TTS. Kita buat TTS. Aplikasinya ada kotak-kotak nyali lah ya. Aplikasinya aya kan lihat di Google. Kita buat di puzzle marker kalau nggak salah. Lebetkeun soal-soal yang kita inginkan. Besoknya kita kasih ke anak. Anak di mana terangnya akan saya diajarkan suruh mereka googling, browser, naroskeun ke Google. Nanti kita cek sama-sama sehingga kemarin teh tentang unsur sama ciri kebahasaan teks persuasif. Jadi mereka sendiri yang menemukan unsurnya apa, ciri kebahasaannya apa, dan itu memudahkan mereka menghafal pelajarannya. Kenapa? Karena dia sendiri yang menemukan. Di akhir refleksi ditaruh. Silahkan. Bagaimana pembelajaran kalian hari ini? Bu hesek tapi senang. Terakhir assessment ditaruh deh. Cung yang sudah paham semuanya tunjuk satu jari, yang setengah paham setengah tidak 2 jari, yang belum paham 3 jari, yang ngacung 3 jari itu alhamdulillah hanya 2 orang di kelas 9A, di kelas 9B tidak ada. Mengapa 3 jari? Hanya terasa mengerti pada prosesnya. Rata-rata 2 jari, artinya setengah dari mereka, setengah dari materi sudah mereka pahami. Dan setengah itu tidak mutlak setengah Pak, itu ternyata hanya sedikit, hanya di poin aspek kebahasaan. Bu iya teh naon, hanya beberapa saja. Itu bisa kita ulang lagi. Kurang menerangkan Bu, kurang menerangkan. Jadi tinggal ke anak saja. Misalnya sinonim. Cok teman kalian siapa yang sudah tahu sinonim? Jelaskan kepada teman-teman. Jadi sadaya aktif kan? Nah itu dari awal sampai akhir pembelajaran aktif itu akan semuanya terus mikir. Anak-anak mengalami, ada interaksi, ada komunikasi, dan terakhir kita yang merefleksi. Boleh juga Bapak Ibu direfleksi pakai emotikon ya. Emotikon senyum, tertawa, nangis, ngantuk, terserah nanti suruh ke anak di cirian. Pangidina PK memang kamari yun bull eyes. Ya, pakai bull eyes. Anak-anak bisa dicirian. Untuk apa itu? Aku isi orang penilai itu anak jangan malu. Kalau misalnya kita mau berubah, sama sekali tidak menyenangkan. Pikir oleh kita, apa salah kita? Yang keliru dari kita ngajar hari ini apa? Sehingga anak-anak tidak pada paham. Ulah nyalahkan anak. Mana ini berat-berat. Bukan anak yang berat, gurunya yang nggak bisa menentukan metode yang tepat. Makanya ada pembelajaran berdiferensiasi. Pak Bu, anak itu ada yang suka nonton, ada yang suka bacanya, ada yang suka main game. Paksa anak yang suka main game suruh baca. Iya Bu, kalau jadi yang hero di kelas lagi. Kumaha aku bisa? Mana yang suka baca, mana yang suka nonton. Kasih jadi 2 kelompok. Kalau kelompok itu masih besar, pecah lagi. Yang suka baca kasih teks, upami di bahasa Indonesia. Yang tidak suka baca kasih video. Dan alhamdulillah anak yang suka baca ketinggalan maca kahada teksna ulah sabudak sakelompok budak lagi
kedahkan percetakan. Mas Rikli, abi perlu di LKS nggak usah. Ya mau budak lagi ayo tuh aja. Rugi dong sekolah. Mending kita buat LK. Semakin lama pengetahuan Bapak Ibu akan terasah. Mengapa selama ini tidak terasa? Ya karena Bapak Ibu maunya duduk di zona nyaman. Ke kelas, nerangkan, ulangan, sabodo, budak kayak nanti, direct berubah. Pola pikirnya, untuk kajian, penting abitos masih. Ingat Pak Bu, transfer of knowledge sekarang bukan zamannya lagi. Bapak Ibu bukan pengajar, tapi pendidik. Sekarang Pak Bu di kurikulum Merdeka ada pembelajaran berbasis kompetensi. Berbasis kompetensi teh Bu, udah selesai teh, udah biasa aplikasikan. Misal, upami di MTS sholat mayat misalnya, belum sholat mayat, siun. Apa ya? Tayamum lah ya. Tayamum. Anak jangan hanya bisa, oh ya tayamum teh ieu. Anu diusap dengan tayamum teh ieu. Tapi anak harus bisa sampai bagaimana dia ngayak tangan. Mun aya tangan kumaha? Misalnya bisa Bapak cara dia nempel ini ke dinding bagaimana? Cara lakukannya bagaimana? Jangan hanya teori, tapi kompetensinya, pengetahuan anak, pengalaman anak harus ada sehingga nanti ketika terjun di masyarakat, aduh iya, atau aduh di perjalanan anak meninggal sholat, tapi dia apa? Tayamum. Seperti itu, Pak Bu. Namanya itu ayat itu dari zaman bapak udah gitu. Nah kitanya yang mindsetnya, ini nggak capek, dunia LK, mungkin Bu capek. Kadang sampai jam berapa teracak orang rumah dengan HP yang laptop. Nah, terus kan tidak semua teman hidup kita mengerti ya. Kadang suruh sampai jajan, mereka HP tercetik, ada ini ada isu aja. Tuh sesuatu jahitan. Pokoknya jahitan. Itu sesel. Nah, wayahnya sebagai seorang guru yang profesional, apapun tantangannya ya, tetap kita harus sadar. Budak cilik gue yang diganong sok nyen pembelajaran atlet LK dengan Bandung budak aja nggak apa-apa. Udah buku jalan-jalan budak nak, bari mikir jalan-jalannya. Kira-kira LK-nya mau bentuknya seperti apa ya? Nanti tuang. Bapak Ibu di MI lo kamu sekarang? Setengah 8. Bapak Ibu tetap ke sekolah jam 7. Jam 7 teh udah di sekolah, setengah jam persiapan untuk membuat LK, merancang bagaimana kayak segini, dari sini jubir budak teh, atau kita tutupan aja. Itu. Abi Pak, ayeuna, oh iya satu hal, kelas dia bukan kelas yang bagus Pak, di kurikulum Merdeka. Kelas galeng gitulah kelas yang bagus, tapi lain dari kalau video anak-anaknya, artinya anak aktif. Jadi itu bos sama ibu saya waktu itu akhirnya bukan begini, ibu, itu mau udah parah Bu. Berarti kita nggak bisa menghadapi anak dan kita belum siap untuk menerapkan pembelajaran aktif. Bu, abi mana rangkena udah sapertos kayak kamar kayunya, angkieu we, angka enam. Ini apa ya? Intinya di pembelajaran aktif itu basicnya atau kerangkanya adalah memikir, mengalami, interaksi, komunikasi, dan refleksi. Anak ada di 3, mengalami, interaksi, dan komunikasi. Kita ada di refleksi. Sekecil apapun refleksi harus ada. Nah Pak Bu, upami hoyong jelas panjang lebar, pilih hoyong jelas panjang lebarnya tentang banyak hal tentang pembelajaran Merdeka. Bapak Ibu guru silahkan bagi promosi salin. Bapak Ibu guru silahkan ikut kegiatan interaksi. M-nya mengalami, I-nya interaksi, K-nya komunikasi, R-nya refleksi. Mikir. Semuanya mikir. Harus mikir silakan. Nah, kalau si mikir
kemudian untuk membenarkan hasil diskusi mereka sudah tepat atau belum. Pak Bu pilih badai ngiring apa namanya untuk memperkaya pengetahuan Bapak Ibu tentang kurikulum merdeka dan merdeka belajar ini nama. Bapak Ibu boleh ikutan di apa namanya program Wardah Inspiring Teacher atau dibuka sampai tanggal 11. Kita belajarnya di platform sekolahmu. Upami anu kamari anu emis ya. Anu emis kamari mah udah kayaknya udahnya bisa sapinya. Bukan yang emis anu masuk wazim. Teli apa sih? Yang evaluasi apa? Evadir. Bos anu hubungan sama bos apa lagi? Yang itu kan waktu itu nih Teh Eli Burista ibu kepala belajar di sekolahmu. Nah, itu lewat platform seperti itu belajarnya. Angkit, anak kacana Wardah kajang istri, oh tidak, di dalamnya semua tentang pembelajaran. Kumaha Bapak Ibu, refleksi dan lain sebagainya, kepala banyak, gratis. Kalau Bapak Ibu sampai tahap tertentu akan diberikan untuk membeli voucher, untuk beli kuota 100.000, cenah lebih kaparatna sampai 2 kali. Di akhir malah ada apa namanya ya? Ada kayak voucher itu untuk beli produk Wardah, tapi walau alamnya mari abi tamat karena bentrokan sareng kegiatan penulis modul janten teu dugi kaberes. Bisa daftar Bapak Ibu di http daftar WIT D-nya besar ya. Daftar WIT 22. Kami tempat ya. Kami itu tersalah berarti nama S. Bit Nama bit LY ya. HTTPS mau S ya? Bit LY. Daftar WIT 22. Masih buka sampai tanggal 11. Mangga Bapak Ibu untuk kenalan Ajis hanya Bapak Ibu kita sering-sering buka. Saya Bapak Ibu punya Instagram yang WIT-nya tinggal di follow aja. Ini bermanfaat pisan Pak Bu, soal coba wifi-nya tentang merdeka belajar. Bit.ly, ayo dimasuk Bit.ly-nya Mbak Teh. Bit.ly ya. Bit.ly daftar WIT 22. Pemoda Ibu Iraha diajarna abi mah gaduh budak Bu bari ngasuh ge bisa biasa. Bari ngasuh ge biasa. Kadang abi kayaknya Pak Bu waktu swing refreshment pas prop kamari. Ini asal geus seueur teh ilmu teh nya. Nya aya asal geus seueur ilmu teh. Ikutan PPMB Pak Bu jadi belum deui. Kenapa ada ilmu baru lagi? Kan ilmu pengetahuan mah seperti makan. Ilmu pengetahuan mah seperti makanannya. Hari ini bisa dimakan, besok basi. Itu. Jadi pas punya beres refreshment pas prop, punya asal usaha biasa. Besok beberapa hari kemudian ikut program PPMB lagi. Ternyata Abi balik lagi karena belum belum ada apa-apa ternyata. Karena apa? Saking banyaknya hal baru yang bisa kita pelajari lagi. Intinya Pak Bu, upami kurang hoyong sukses lah ya, ngajar terlalu suksesnya udah kayak benar-benar bisa. Kita itu harus apa namanya tidak boleh berhenti belajar. Kalau berhenti belajar maka akan tergeser, terlibas oleh itu si Google. Karena Google lebih pinter. Ya, kami yang terlibas oleh Google, maka silakan Bapak Ibu belajar dan terus belajar. Bapak Ibu yang punya Instagram, ulah bikin reel wae-nya. Ulah bikin apa aja, upload foto mam. Terkedah begitu mah, ya. Apa yang harus dicari di Instagram? Banyak program-program gratisan, termasuk macam-macam gamifikasi, pembelajaran lewat permainan. Jadi itu karya-karya orang lain atau pengalaman-pengalaman orang lain, praktik baik orang lain yang bisa kita tiru. Jadi banyak pengetahuannya semakin nambah ya, bukan
IG-nya Maman Bas, Maman apa ya? Lupa lagi. Bas Samal. Aku habis waktu preset tuh jadi Maman Bas malah jadi hilang deh karena lu bener nah. Maman Bas Salama. Ada IG-nya Angelina, labelnya. Pokoknya di situ banyak praktik-praktik baik yang bisa kita tiru dalam bidang pendidikan. Mereka mah udah pada oke, itu kan masih muda-muda bu dibanding sama Ima. Kami kan 24 ayeuna usia kali 2 kan. Jadi 48. Mereka mah mungkin masih di kisaran 30 lah. Masih muda, jadi kan masih apa ya namanya? Masih semangat dan kita bisa terus sekolot, kami mampu nggak sama nih abis sekolot. Benar dari 50. Tapi semangat kita nggak boleh kalah dengan anak mereka yang masih muda. Ya, mulai isin diajar bu. Abi mata isin, lempeng weh. Udah nuju nawan, kami udah nuju kerjakan. Abi dia sampai kerjakan. Ya, ibu juga sama lagi kerjakan, tinggal itu. Bisa aja udah setting gitu. Mereka pet, lagi sambil nuju ujian lewat handphone. Anak-anak kerjakan, lagi ini interaksi, kita juga sama kerjakan. Jadi anak beres kita juga beres. Jangan malu. Siapa kok itu abi tuh, abi itu S2, abi itu S1, abi itu kebetulan S3, banyak perlu diajarkan yang baik. Jangan malu. Kan selalu Rasulullah ya, Rabbul ilmi, minal mahdi, itu pada kumaha budak kurang pintar, kami udah terus enggan mencari ilmu, gitu ya. Nah inti nama Pak Bu, pembelajaran aktif itu yang tadi harus ada mikir. Nah dari jelaskan Bapak Ibu tadi dan berkilami, kita coba belajar praktek mempraktekkan si mikir tadi. Abi dihubungkan berapa orang ya? 12 orang. 12 orang. Seting satu kelompok 3 orang ya? Mangga 12 orang kamu jadi murid. Ingat? Reina sih kan itu coba deh. Oh, Bapak Ibu. Bapak Ibu bentar. Jadi murid kami langsung biasa. Ada kegiatan murid, biasa. Muridnya lapar ini mau udah minta. Yang ada kegiatan murid putar-putarnya. 12 orang ya? 12 orang. Dah, di hari raya sudah selesai materi yang begitu kan? Ah, 12 orang Pak. Yang tidak mau. Yang tidak mau jadi murid di belakang punten. Yang tidak mau jadi murid di belakang. Yang di depan yang jadi murid aja. Boleh di mana aja duduknya? Duduk aja. Duduk sekelompok tilu, Tengokan di kelompok kan? Biasa 12 orang Pak. Murid cabokun. Ada orang hebat dengan saya gitu. Baru intinya adalah kita belajar pembelajaran aktif, basicnya mikir ya. Nah kita mulai, nah ini terangkan panjang lebar ya, mikir dari mikir ini ya. Ayeuna urang nyubian, karena kita teh praktek seperti apa sih pembelajaran aktif yang kerangkanya itu mikir. Nah pura-pura punten Bapak Ibu jantan murid, abi jantan guru. Untuk berikutnya nanti setelah zuhur, mangga Bapak Ibu jadi guru, cobian penyalira, ya terserah guru MTS, guru EI, monggo terserah. Jadi sambil istirahat kita bagi nyamut kira-kira mau yang boleh diajarkan. Terkenal mau RPP namanya, langsung saja. Ya kita mulai ya. Posisinya punten. Abi dulu Bapak Ibu murid. Oke. Assalamualaikum anak-anak.
mengalaminya di mana, kemudian interaksinya di mana, ya, lalu komunikasinya di kegiatan apa, sama apa namanya refleksinya di mana. Gila, behind deui. Enggak. Jadi jangan Bapak Ibu harus belajar. Ya, mengalaminya mana, di kegiatan apa, serah itu terserah. Naon coba Ibu. Interaksinya mana, komunikasinya mana, sama satu lagi refleksinya di poin mana. Bahasanya terserah. Jadinya, assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Apa kabar kalian sekarang? Alhamdulillah. Allah. Masya Allah. Anak-anak sekalian, supaya kegiatan kita berkah, mari kita awali pembelajaran kita dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini ada yang tidak masuk tidak ya? Ada. Siapa yang tidak masuk? Masuk tidak. Tidak masuk. Mana ya? Bandung. Pada naon kita tidak ke Bandung lain. Mungkin keluarga. Oke, kami mas sebenarnya sekolah lewat masuk. Pulang ya baik itu. Pulang Si master kemana? anak-anak siap-siap belajar. Ya. Kita kumpulkan dulu konsentrasi kita supaya apa yang kita pelajari kali ini bisa dipahami dengan baik. Kita bermain dulu sebentar. Kalau ibu bilang tepuk satu, kalian tepuk tangan satu kali. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga. Nah, kalau ibu bilang empat, tanpa tepuk di awalnya tidak boleh tepuk. Kita coba dulu ya. Tepuk satu, dua, tiga. Ibu katakan konsentrasi. Kalian sambil tepuk tangan. Konsentrasi dimulai, ya. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Dua. Tidak. Tepuk tiga. Tepuk empat. Delapan. Tidak. Masih ada. Jangan. Kalau dihukum dia suka nangis. Konsentrasi. Konsentrasi. Tepuk dua, tiga. Jangan sampai lupa. Sudah ya, kalau terus pembelajaran kita tidak akan selesai. Baik, minggu lalu kita kan sudah belajar. Ada yang masih ingat? Kita belajar apa? Ya, belum sama. Gurunya bahasa Indonesia. Ui, mana? Ada yang masih ingat materi kita minggu lalu apa? Bahasa Indonesia. Teks persuasi, Bu. Oh, teks pidato persuasi. Ini ada yang masih ingat? Struktur teks pidato persuasi itu apa saja? Lupa, Bu. Apa anak-anak itu? Kalian tidak belajar di rumah? Tidak. Nanti kalau sudah di rumah, waktunya sudah rehat, sudah sedang istirahat, jangan main handphone terus. Iya. Jangan main TikTok terus, coba baca kembali materi yang sudah lalu. Ya. Nah, untuk kali ini kita akan belajar ini. Ya. Mengidentifikasi unsur-unsur teks narasi atau cerita imajinasi yang dibaca dan didengar. Nah, ada Bu.
Kemudian minta niatkan sholatnya diajarkan ya. Dua hari. Ya.